dari season minus 1. Loh, Onyx. Dan juga nih ada satu rekan kita nih Apa tuh? yang ke Singapura. Nah itu dia, Mirko. El Mirko, sehat-sehat kamu di sana ya nak ya? Mirko, iya benar banget. Mirko Oke. salah satu caster kebanggaan kita juga yang Betul. sekarang bertugas di caster English Yes. global nih yang ngeliatin dia nih keren. Keren banget. Temen Ai, Yang keren. nonton 3 juta tuh. Buset dah, mantap. Temen aku tuh, temen aku. Wih, gokil. Dari season minus Iya 1. loh, Onyx. Tapi Ya, sekarang udah mulai siap nih. Ini dia Keren, waktunya kita akan keren. langsung menuju ke pen and pick Dari ya dari season Onyx minus dan satu. juga Todak di mana mereka udah melakukan masing-masing band terhadap Link, Poveus, lalu Hayabusa dan juga Patrick. Benar, Wow. dan kita belum melihat adanya mungkin respect band yang datang iya. untuk tim Toda. Oh, itu dia baru aku bilang. Langsung. Gak dikasih aku main Esmeralda. Ya jangan emang sih, jangan. Sebaiknya Beda sih ya, jangan. beda ya konotasinya Beda. ya. Tapi Hayabusa kali ini masih dibuang juga oleh tim Toda. Oke, kita ngeliat 3 band dari Onyx. Ini Link, Povius, dan juga ada Esmeralda. Oke, menarik sekali. Berarti Onyx mereka mau main Amon kah? Bisa Amon, bisa juga Fovius. Dengan lagi dan lagi Esmeralda dihilangkan itu bisa menjadi opsi. Iya. Tetapi Foviusnya juga udah di ban. Jadi mungkin Iya. aja Matilda. Matilda bisa jadi menjadi prioritas ya untuk Onyx Indonesia sendiri. Kali ini dari tim Todak. Oke, Matilda. Wow. Matilda. Berarti apakah Nathan? Ini jadi Todak Goni ya jadinya ya. Jadi kena Semuanya aja. Todak Goni. Nanti nih kita tunggu pulung terbaknya bener ya. Kita tungguin nih. Oke, Oke. ada Amon, ada banyak banget sih sebenarnya ini pilihannya. Ada If juga. Oke. Oke, ini cukup. Ini tuh keren kayaknya nanti yang satu pegang Eve, yang satu pegang Farsa kayaknya di sini. Iya loh, sama-sama untuk high groundnya juga terlepas. Tapi jarang sih ngelihat untuk Onyx tuh menggunakan Eve ya. Tapi akhirnya digunakan juga. Kalau gue lebih ngeliat di saat gue nge-cashnya Onyx ya, Drian tuh lebih ke Parsha kan. Lebih ke sering Farsa. banget kita ngeliat kalau Drian Parsha Benar. tuh damage-nya naujubillah Pak, sakit banget Pak. Benar, Iya, benar, dia benar. positioningnya bagus banget, Positioning terus bagus. combo juga dengan energy impact dan juga bahkan dengan stunnya yaitu bersama dengan Feather Ice Track tentunya. Kita udah tahu lah seberapa seremnya Parshanya Dirian, tapi ternyata Eve yang menjadi prioritas untuk Onyx. Sementara kali ini Pakito bersama dengan Ruby Wow. di tangan Todak. Ini cukup menarik ya. Pakito dan juga Ruby salah satu hero yang bisa dibilang sangat-sangat sustain dan juga kuat. Pakito fleksibel lagi dan lagi. Tetapi kalau misalkan dengan adanya Ruby bisa masuk ke arah EXP, ini lifesteal-nya bisa sangat diandalkan melimitasi mobilitas dari komposisi Onyx Esports. Kuat banget ya ini ya. Itu dia. Dua awalnya aja udah kuat banget ini. Durability-nya udah bukan main-main kan dua hero ini. Iya. Dari Opal dan Kupa keluar nih kayaknya nih buat Onyx. Kupa kah? Bisa keluar nanti, mungkin nggak sekarang tapi Atau nanti. oke, Sunsin, Yusunsin. Selena. Selena. Oke, Selena dan Yusunsin. Oke, kalau ngeliat dari komposisi Selena dan juga Yusun Shin, apa artinya? Selena menjadi roam tentunya di tangan Keyboy, dan dengan Abyssal Trap-nya dibantu Mountain Shocker, informasi teman-teman dari Onyx Esports itu bejibun. Banyak banget informasi yang bisa ditarik dari posisi tentunya dari Abyssal Trap-nya dan juga Mountain Shocker, tetapi Todak mengamankan satu elemen yaitu Magical Burst-nya dengan mengamankan Lilia. Ya karena mereka juga udah mengamankan dua durability di awal kan. Setidaknya ini pasti bakal ada team fight yang terjadi. Mereka udah punya sosok yang sangat-sangat tebal di depan. Mereka udah punya benteng dari Todaknya. Hanya tinggal bagaimana dari belakang bisa sampai nih damage-nya. Lilia adalah salah satu pilihan yang pas. Balik lagi nih, sama-sama mereka memiliki kesempatan untuk melakukan team fight di mana untuk pemain Onyx apabila ada team fight ini Eve-nya seneng banget juga. Siapapun di dalamnya pasti akan terkena efek slow yang sangat-sangat sakit, yang sangat pedih lah. Betul. Ini efek slow ini loh, orang gak bisa kemana-mana, damage juga masuk. Baik, kalau begitu Barat pun langsung di-pen aja oleh Todak, dilanjutkan dengan ada Lancelot. Oke, ada Lancelot kali ini yang langsung diamankan oleh tim Onyx, dan mereka memang tahu kekuatan dari Formis ketika menggunakan Lancelotnya untuk di match yang kedua. Tentu ini perlu diwaspadai dan langsung menjadi respect juga dari tim Onyx Esports sendiri. Sementara Todak, apakah yang mau mereka buang? Mereka udah respect sama boots-nya, balasnya dari boots sendiri. Apakah mereka mau ban ke arah Bane?
pengen juga bisa mereka, atau mungkin mereka komit ke banning ke arah bootsnya, mungkin lapu-lapu atau Yuzong, Aldous, Aldous. untuk mungkin gold lanernya Ciro cewek dan hero boots dihilangkan, dilimitasi sedikit di Iya. fase yang kedua. Tapi aku setuju sih, ini dari Onyx mereka kuat banget untuk visionnya ya. Harusnya mapnya terang banget buat Onyx Yes. Esports karena mereka punya Selena, mereka punya Mountain Choker Sin. Jadi ini harusnya match yang mungkin dari Onyx harusnya bisa untuk kendaliin dari early sampai midnya ya. Karina. Bahkan Karina terlebih dahulu kali ini, mengingat juga meskipun ada Yi 2 Sun Sin. magical ya dari Onyx. Oh, ini cukup menarik, bener-bener komit opsi dari jungler dikecilin untuk teman-teman dari Toda. Karina, Lancelot hilangkan. Apa yang akan dipakai oleh Formace atau bahkan Ciku? Ini bisa dibilang sosok yang cukup tebal juga dari pemain-pemain Onyx belum terlihat ya sejauh ini ya. XP laner si Boots bakal make apa nih? Nah, itu dia pertanyaan. Tuh, gue baru mau nyebut lapu-lapu tapi lapu-lapunya diambil sama Todak. Hylos keluar. Hylos Popol. Ailos ada, Balmon ada, Bararsnya udah di-ban nih, Tamus juga masih ready nih untuk pergerakan dari XP laner sendiri yang akan digunakan oleh Onyx. Siapa yang bakal diambil ya? Mereka Terisla mobil. juga beberapa saat belakangan ini sering nongol ya. Nathan kah? Nathan juga bisa, tapi Hylos Popol juga bisa di sini. Mereka butuh tank buat boots dan juga Hylos. Popol dan Kupa di tangan Hylos. Selena Yuzong. Ternyata. Oke. Yuzong menjadi pilihan yang baik juga untuk Onyx Esports. Sementara satu lagi Buat CW kemungkinan besar. God Laner. Ini Sans pegang Yi Sun Shin, ngeri Nathan atau banget ya, Pak ya. One kah? One. Nathan juga bagus atau One? Nathan sih masih ada Harusnya- juga sejauh ini ya. Oh, Chow Dragon. Oh, oke. show. Chow. Cukup menarik. Cukup dengan satu Isun Sin aja untuk menjadi marksman ataupun assassinnya ya. Iya. Lebih ke assassin ya sekarang dia, karena Mm-mm. bisa dibilang juga akhirnya War X cocok Cocok. untuk Isun Sin. Akhirnya bisa digunakan karena dia udah bertipe assassin sekarang. Berarti 5 hero dari Onyx Esports juga udah lengkap. Todak satu pick terakhirnya. Apakah Nathan akan mereka gunakan? Wow, ngeri tuh Pak kalau Nathan. Itu Yuzongnya harus berhati-hati. Meskipun Black Dragonfall juga harus berhati-hati kalau ada Nathan. Oke, Nathan ini free. Nathan Brody bisa kalau misalkan tentunya Pak Kito jungler. Oke, apakah Nathan? Tapi One ternyata. Wow. One ternyata. Baik. Udah 2 kali ya, 2 hari ada one yang keluar. Ini 2 hari ada 2 nih. iya, berarti mereka memang sebenarnya pengen lebih secure buat ini sih, biar imunnya sih dari Yes. One juga. Needless of Kalau- Flower-nya sangat membantu. Betul, kalau misalnya ada Chow yang datang ngejat Kundo atau mungkin The Wave Dragon-nya connect, Yap. ya setidaknya masih ada satu seal untuk survive. Ya, plus di dalam dari reload manipulation, apabila dia punya target, dia nggak perlu jalan kan. Nah, Dia Iya. tinggal lompat. Efek Lompat slownya aja. bakal ngaruh ke dia. Betul. Jadi, Terkena efek immobilize pun ada Needless of Flower lagi. Tapi balik lagi nih, Chow juga akan mengunci harusnya arah pergerakan Wawan lagi. Wawan anak nama tetangga. Nah, ini anak dekat sini Roblong. Jadi teman-teman semua, ini dia Onyx Esports, waktunya kita memberikan dukungan penuh terhadap satu tim Indonesia yang sedang berlaga. Langsung aja panjirin kolom komen dengan hashtag IndoPride, Onyx ataupun emo tepuk tangannya sebagai bentuk dukungan terhadap tim Indo yang berlaga. Tapi tetap jangan menghujat tim yang lain. Respect juga untuk Todak. Kita lihat siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di match yang kelima. Give gold lane di sini Pak Pulung. Apa? Aku terkejut. Give gold lane. Give. Gold lane. Oke, Oke. Oke. Menarik. Give gold lane. Hehe. Hehe. Oke, gimana lagi nih? Terserah aja dah, Driannya mid laner pakai Jawa. Oke, terserah deh Onyx ya, emang pusing kita coba. Udah bener tadi kita nyangkanya Yip jadi mid laner, God lane. Iya. Oke. Di troll kita. Di troll. Ini ada fun fact juga pada MPL Indonesia Season 8, Isun Sin dari Suns tidak terkalahkan dari 4 kali pick, win rate-nya masih 100% dan mendapatkan savage atas RRQ Hoshi. Yap, jadi harus berhati-hati sama Yisun Sin-nya. Sama Yi Sun Shin. Iya, Sans ya, harus berhati-hati tentunya. Mungkin aja kita akan melihat mainnya kalau Savage, Yap. bisa jadi mungkin.
Ceweknya bisa dibilang cukup menang di dalam area lane-nya ini ya. Dengan Void Crystal, Void Blaze yang dimiliki untuk di awal-awal pastinya itu bakal jauh lebih nge-spam lagi. Tapi sekarang ada body block yang langsung dikeluarkan juga oleh Yums. Lalu dilanjutkan lagi Mountain Shocker dikeluarkan oleh Yi Sun Shin. Hampir aja itu Cikunya ya, jadi first blood untuk tim Onyx, tapi ternyata masih bisa survive dari Ciku. Dan Momo di area bawah kali ini coba untuk nahan Boots juga. And for his dash dan ini dari Momo harus berhati-hati sih, apalagi sampai kena ujung tapi di area mid Moonnya diharas oleh Drian Papulung. Yap, Driannya pun harus balik lagi. Namun pergerakan dari Yum juga sepertinya tidak mau melepaskan ke arah Chow. Udah ada Jet Kundo tadi connect ke arah 2 orang. Formace pun gagal untuk bisa mendapatkan poin pertamanya atas Drian yang ada di area mid. Namun sekarang Flicker pun langsung dikeluarkan juga oleh Keyboy. Selamat sudah dia dari sergapan yang dilakukan. Ada weakness point yang udah pecah seluruhnya. Cewek berhasilkan dikabur di area tersebut. Untungnya masih bisa Flicker, masih bisa kabur, masih bisa selamat dari cewek. Iya, ini banyak banget nih momen tipis dan Formace mencoba untuk memfollow up dan bahkan Real Manipulation coba tapi ternyata Formace-nya yang tumbang menjadi first blood dan harus ditukarkan oleh cewek. Kali ini Wave Dragon connect dan bahkan Cikunya sempat untuk lari, namun ternyata damage-nya sudah connect Papulung. Sebuah invasi, ada 2 untuk 1, ceweknya hilang, tapi setidaknya ada kontribusi dari dia dengan Real Manipulation. Lalu dilanjutkan juga ya tadi Mountain Shocker yang menjadi sang eksekutornya. Iya. Oke. Wow, luar biasa. Itu boleh-boleh sih. Boleh-boleh. Waduh. Wow, ini dia yang membuat Onyx Esports kuat sekali. Dan kali ini Moon coba untuk clear terlebih dahulu di area mid-nya for Miss. Sementara kan lihat tuh Momonya perih banget damage dari Boots. Kan kaleng-kaleng ini Boots dan bahkan cewek. Diharas di area mid kali ini, tapi ternyata ada satu yang bisa Lero connect dan bahkan harus menggunakan satu Black Shoes-nya untuk balik lagi dari Moonnya dan bertahan dari gempuran dari tim Onyx Esports. Yap, sementara Sans coba tuh enak banget lambada dulu lah ya. Iya, maju mundur kok nggak bisa-bisa kayak begitu. Heran kenapa ya, tapi Yums di atas membantu pergerakan dari Ciku guys. Ada Downrun Wolf King, namun ternyata sekarang terlihat seluruh pemain dari Todak. Ada satu Mountain Shocker dikeluarkan, terlihat dengan item yang dimiliki oleh One sekarang. Corrosion Sight pun udah jadi nih Gon. Wow, Corrosion udah jadi, ini harus lebih berhati-hati lagi karena tentunya next item DHS. Tapi kalau kita ngelihat item dari Sans, War X sudah jadi, cepat banget. Iya, cepet banget loh. Ini baru belum menit keempat tapi ada War X yang udah langsung di standby kan aja, sepatunya juga belum di full untuk dijadiin ya. Sementara itu sekarang ada pergerakan Traceless-nya mundur lagi. Pakito pun menjadi korban tertidur dan terkapar di dalam area pertahanan dari Onyx. Yumnya naik ke atas, sementara Drian akankah berhasil untuk mendapatkan Moon. Sedikit lagi HP tersisa, Blood-nya langsung aja menjadi sang eksekutor untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lilia. Iya, dan di area atas kali ini cewek sepertinya harus agak sedikit ini ya, kayaknya nahan sabar dulu dari pergerakan Ciku juga. Masih coba untuk kasih pressure di area atas, sementara ini dari Yums mencoba menzoning lagi. Cewek masih punya satu buah Void Crystal tentunya untuk mengusir pergerakan Ciku. Dan Keyboy mau coba untuk naruh trap terlebih dahulu, setidaknya membantu cewek sedikit ya. Dan ini ngasih space juga ke arah Sansnya untuk ngedapetin objektif betul. Yep. Sementara Boots sangat-sangat kuat dari tadi sendirian, mandiri banget. Sementara Drian salah menendang, sepertinya ada Wave Dragon tadi ke arah yang tidak benar. Namun sekarang masih dilanjutkan dan ada pola damage langsung dikeluarkan juga oleh satu rekannya. Ada Selena di bagian belakang, sementara Yumsa mau pergi ke arah mana. Backupan damage, follow up damage yang begitu baik dihasilkan dengan adanya pertempuran. Namun one-nya sekarang weakness point-nya pecah, dia bisa mengeluarkan crossbow tank-nya, masih mencicil-cicil sedikit demi sedikit. Crossbow tank langsung dikeluarkan begitu aja, langsung berpindah targetnya. Tapi dia cukup terjebak karena ada serangan yang langsung dilakukan oleh 2 orang ini. Kelar sudah ceweknya, sedikit lagi tersisa. Bisakah dia kabur dari udah tapi ternyata untuk one-nya berhasil mendapatkan beberapa pemain dari Onyx Esports. Sansnya datang, Sansnya menjadi sebuah mimpi buruk untuk pemain dari Todak. Namun untuk Riana sedikit lagi tersisa. Wave Dragonnya ternyata masih dilanjutkan. Ada lagi Sansnya, bisakah dia bertahan? Sedikit lagi tersisa, langsung hilang, shutdown sudah. Agak sedikit memaksakan keadaan sepertinya dari Onyx di area atasnya. Ketika sebenarnya dari Driannya udah low, kayaknya itu harusnya udah balik aja sih. Kalau kita lihat dari instant replaynya by Samsung Galaxy ini sebenarnya udah bagus banget. Tadi dari seorang ceweknya ya coba untuk ngejuk, tapi masalahnya damage dari Ciku ini kan gampang banget ya dari One untuk loncat-loncat. Ini Sansnya akhirnya, meskipun akhirnya ada threat dari Sans,
Tapi tetap aja mereka kehilangan 2 pemain juga di area bawahnya. Waduh, ini Burs juga harus mengeluarkan Black Dragon Formnya karena ada serangan yang dilakukan, tapi Suns-nya udah datang. Suns-nya ada satu hal yang dia lemparkan ataupun dia tendang tapi tidak kena. Setara Suns pun harus mundur. Apakah mereka bisa mempertahankan ke arah satu tertarik yang ada di area bawah? Tidak ternyata Cimomo. Iya, mau nggak mau sepertinya harus merelakan turret di area bawah dan Ciku pun masih kasih tekanan banget nih ke arah ceweknya di area atas. Jadi kayaknya dari Onyx mereka harus benar-benar mainin rotasi, informasinya juga harus benar-benar bagus banget. Mountain Shocker dan juga ini kalau kita lihat mungkin dari Sun juga harus benar-benar harus dilontarkan terus sih biar informasi dari pemain Toda kali ini bisa dapat. Dan lagi-lagi crossbow tanknya connect dari seorang Ciku Keyboy. Ada satu bisa Lyro connect juga ke arah seorang Yims, tapi kita tahu langsung dari seorang Yims ini terlalu tinggi dan bahkan cukup tinggi juga dari seorang Ruby-nya. Itu dia masalahnya tadi, dengan adanya weakness point yang udah habis 4-4-nya bisa diambil, itu untuk base damage-nya pasti bakal jauh lebih besar lagi. Belum lagi crossbow of tank-nya keluar, dia udah punya satu item yang mumpuni juga tadi Cross Sunset dan mungkin akan melaju langsung ke item yang selanjutnya. Namun di atas sana coba kita lihat lagi ada satu wave dragon tadi langsung connect ke arah lapu-lapu, namun lapu-lapu yang masih cukup kuat untuk bisa menahan seluruh damage-nya dikeluarkan. Bergerak lagi ke area mid, Abyssal Arrow-nya connect, ada News of Flower yang langsung dikeluarkan. One-one yang berhasil diamankan, tertinggal sendirian Yumcha masih bisa kabur dan Normal King yang mundur ke bagian belakang, tapi Yuzong push-nya di saat dia mendarat langsung aja hilang tadi pergerakan dari Ruby. Ada beberapa pemain dimiliki oleh Onyx Esports, mereka berkumpul di bagian tengah. Moonnya hanya menyisakan setengah darah lagi aja. Momo langsung maju memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan lewat pedang yang begitu besar. Brave Fighter langsung dikeluarkan, Burstnya berhasil mundur ke bagian belakang. Moonnya juga memberikan damage di area yang berbeda. Lagi SP tersisa, Pakitonya berhasil langsung diamankan begitu aja. Momonya satu hit terakhir dan Sansnya berhasil langsung mendapatkan kill point, kill demi satu buah kemenangan untuk Onyx Esports. Gila, lihat sakit banget damage dari Suns dan masih mau lebih kasih poke damage ke arah seorang Moon. Ini waktunya Suns bersinar. Dan kita lihat di mana tadi sebenarnya Onyx sempat di-press di area midnya, tapi hanya dengan satu juk dari Suns dia ke arah busnya. Gak ada yang bisa nangkap dari Todak juga, ini membuat Suns bisa balikin keadaan dengan cukup mudah. Wow, what a play dari Suns. Dan kali ini Onyx Esports memang sebenarnya mereka sempat kehilangan banyak momentum di area atas, mereka kehilangan turret juga, tapi sekarang harus reset lagi dari Onyx Esports, harus benar-benar fokus lagi. Dan ini space yang dikasih ke Suns sih benar-benar kayak bakal jadi jaminan kemenangan sih untuk Onyx menurut aku. Wah, ini adalah hal yang baik dipertontonkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports yang mereka berhasil tadi untuk memenangkan fight-nya di area mid. Tapi Momo udah set up posisi, Brave Fighter-nya bisa kapan aja dikeluarkan dan langsung dilompatin. Namun di sisi lain terlihat ada Lord Camp by Samsung Galaxy A52s 5G. Wow, ini kalau dilihat-lihat item dari Suns juga ada ngeri banget. Papulong dan juga Momocan BOD dan juga DHS udah jadi, yang berarti apa? Tentu damage-nya luar biasa. Lihat jungler dari Formate 152 bukan game yang baik. Begitu juga One-One yang 432. Yap, One-One sendiri udah punya satu Windtalker loh. Berarti untuk movement speed-nya juga akan bertambah, dari attack speed-nya juga akan bertambah untuk bisa membantu dari lompatannya jauh lebih cepat lagi. Yums tadi ingin maju, ingin memberikan sebuah invasi, tapi sepertinya tertabrak dengan adanya Abyssal Arrow. One-one-nya cukup berani loh, seorang diri. Kalau kita lihat dari minimap, dia melakukan sebuah mobilitas ke area bawah. Terlihat ada lagi satu Mountain Shocker dikeluarkan, di mana aja posisi pemain Todak udah mulai terlihat untuk kali ini. Tapi Yumnya berusaha untuk maju ke bagian depan, ada Movender yang langsung connect tadi ke arah cewek. Cewek pun udah nggak bisa lagi melanjutkan ke arah satu reroll manipulation yang dia milikin. Lompat lagi, ada satu udah Abyssal Arrow yang langsung connect ke arah One-One. Iya, dan lihat One-One-nya mainnya jauh banget mencoba untuk mengharus ke arah Keyboy, tapi ternyata Ciku lebih berfokus terhadap Orange Blast sementara di area atas. Momo kali ini bakal coba diharus, begitu saya Brave Fighter bakal coba dibuka, terkena stun dua member, tapi ternyata damage dari seorang Suns kali ini benar-benar langsung connect dan hilang Momonya di area atas. Sementara di 4 member, 3 bahkan dari Todak kali ini mencoba untuk memberikan pressure di area mid, bakal coba diusir dengan satu Black Dragon Form dari Boots. Kali ini mencoba untuk mengarah dan bahkan lihat terkena stun dari Bootsnya, bakal coba ditarik dengan Movender, tapi ternyata satu crossbow tank dari Ciku melahap satu pemain dari Boots. Bakal ada pertukaran 1 untuk 1, tapi ternyata Drian bakal coba dikejar. Mau kemana kali ini? Drian masih mencoba untuk bertahan, dan bahkan satu Jet Kundo kali ini connect ke arah Ciku, tapi Drian masih bisa bertahan dengan satu buah flicker dan juga Sunpo, tapi ternyata masih ada dikocek Drian.
Wow, dan bahkan kalau kita lihat ini nggak berlangsung dengan cukup lama Pak Pulung. Wah, itu buying time-nya cukup lama juga kan. Dari tengah, dari area river sampai bawah loh. Setidaknya sekarang tapi Lord udah mulai dicolek oleh pemain Todak. Apakah mereka akan bisa mendapatkan langsung ke arah Lord ini tanpa adanya gangguan? Yumsha pun langsung pulang. Ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh pemain Todak. Wow, ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengerikan harusnya, karena mau Lord ini di bawah menit 12 tapi setidaknya ini tetap akan menjadi daya dobrak loh. Benar. Momentum pelan-pelan Todak build di sini Pak Pulung, dengan ruang geraknya mereka miliki sedikit saja mereka bisa mendapatkan celah. Dan untuk saat ini memang Onyx dan kawan-kawan, Suns dan kawan-kawan mereka lagi defense, tapi lihat itemnya juga. Mereka punya high ground, Ice Queen 1 dari CW dan juga Genius 1 dan tentunya Brute Force Breastplate bisa membendung Lord yang pertama. Ini One udah enak sih, itemnya udah full speed semua loh. Belum lagi dengan tabut yang dia miliki juga, respect terhadap damage yang bisa aja dihasilkan oleh Kiboy dan juga cewek. Windtalker, Corrosion Sight, WON, DHS. Belum lagi dia bawa Aegis, ada 2 defense di dalam tubuhnya. Ini akan menjadi sebuah ataupun akan menjadi tambahan PD di dalam dirinya untuk bisa menghabisi pemain-pemain Onyx Esports. Namun ternyata untuk kali ini Ciku guysnya setengah lagi SP Trisa dari One udah ada Bitter Turret yang berhasil diamankan. Dan kali ini Onyx mau nggak mau mereka harus ngedefense lagi. Dan ini kalau aku bisa bilang kayak deja vu sebenarnya ya. Kayak match 1 di mana Onyx mereka udah kehilangan 1 inhibitor, tapi mereka masih bisa dapetin momentum untuk comeback. Jadi Onyx Esports mereka harus reset, sabar lagi, bener-bener cari momentum. Kiboy bakal coba untuk mengharas dan bahkan mengusir pergerakan dari formasi yang bersembunyi di area bus. Waduh, nih Ruby-nya juga ada di dalam rumputan di area dari Purple Buff. Mereka pun sekarang udah jalan bersama-sama, nggak bisa pisah-pisahan lagi. Lapu-lapu, Lilia ada di area bawah. Siapapun yang sendirian mungkin ke area tersebut akan menjadi korban dari kedua hero tersebut. Ada wave minion yang segera dihilangkan. 3 player udah langsung melindungi aja, ataupun 2 player lainnya melindungi pergerakan dari Sansin. Kiboy dan juga cewek bersatu di area mid untuk kali ini. Iya, dan memasuki menit yang ke-13 kali ini. Oke, Onyx Esports mereka harus bersabar, bener-bener sabar banget. Bener-bener harus perhatiin ini dari Cikunya. Dengan 5-3-0, tentunya gak mudah untuk nangkap ke arah 1-1. Kalau bisa The Wild Dragon bisa connect ke arah Ciku, ini bakal lebih bagus lagi. Tapi kita tahu, tapi malah The Wild Dragon yang connect ke arah seorang Formation. Dan Formation yang akan dituju kali ini langsung hilang. Begitu saja Pak Pulung. Bagus sekali, tapi Jet Kuda terakhirnya juga memberikan efek stun terhadap 2 orang. Kekuatannya hanya saja untuk kali ini. Riwa Legend bagian belakang langsung diganggu dengan ada Momo langsung lompat dengan ada 1 Brave Fighter. Namun untuk kali ini pertempuran kembali terpisah. Ada beberapa pemain yang langsung diamankan. Begitu aja One-One-nya pun langsung menghilang dengan cepat. Yumnya terpisah, ini akan menjadi kesempatan untuk Onyx Esports dengan sangat baik dan benar. Tapi di depan yang berbeda, Kiboy dan juga cewek mengejar langsung ke abang-abangan Jim. Mau lari kemana? Point kristalnya dikeluarkan. Udah ada lagi 1 efek slow dari point kristal tersebut. Momonya Brave Fighter lompat indah untuk kali ini selamat dirinya. Onyx Esports ngedapetin momentum mereka dan balikin keadaannya. Dan kali ini dengan hanya momen yang tersisa, apakah Todak masih bisa untuk menyelamatkan base-nya? Karena 3 pemain dari Onyx Esports mereka udah berfokus terhadap turretnya. Apakah akan ada straight push? Enggak, ternyata dari Onyx Esports mereka memutuskan untuk balik, nahan lagi, sabar lagi karena Super Minion juga udah mulai nge-push dari area atas. Sementara ini bakal menjadi reset lagi untuk kedua tim Pak Pulung. Entah bagaimana caranya Drian tadi bisa mendapatkan Wave Dragon, dan ini dia highlight ataupun replay dari fight barusan. Di atas sana untuk Black Dragon Form-nya memang memberikan gangguan, mengumpulkan ataupun memisahkan pemain-pemain dari Todak ya Gon ya. Iya, sehingga membuat mereka tidak bisa fokus dan juga untuk bisa melakukan team fight bersama-sama itu. Posisi dari Ciku lumayan apes tadi Pak Pulung, jadi lumayan agak awkward. Dan teman-teman dari Onyx berhasil take down junglernya yang di Wave Dragon sama Drian. Dan juga Ciku di posisi yang agak out of position, bisa di take down begitu saja. Dan kembali reset, Lord sudah hadir di Land of Dawn. Sementara itu sekarang 3 player dari Todak pun ada di bagian bawah. Mereka akan menghantarkan wave minion ini untuk masuk kepada base
yang dimiliki oleh Onyx Esports. Sementara itu Yum ada di area mid. Akankah dia berhasil untuk melakukan sebuah invasi dan juga tarikan terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports? Hanya saja sekarang sergapannya langsung aja berhasil dilakukan. Ceweknya nggak sempat untuk melakukan revelation karena sekalinya dia mengeluarkan, langsung diganggu begitu saja. Udah tersisa 4 player lagi. Sansnya hampir aja berhasil didapatkan, tapi Moon maju ke bagian depan. Formasinya juga terkena efek dari Abyssal Rocky. Boynya mengeluarkan trapnya lagi, kena langsung ditembak lagi dengan Blood Flood. Belum ada efek yang begitu banyak untuk player tersebut. Oh no, Sans bakal coba mengejar kah? Enggak, ternyata dia bakal untuk mengeclear minion aja. Dan sementara Drian sempat wave taken ke arah Moon, tapi Moon masih punya Purify tentunya. Yap, sementara itu untuk Moonnya masih bisa selamat, tapi Cikunya udah mulai mencolek ke arah Lord. Ini pertempurannya kembali akan pecah di area mid. Sedikit lagi Yumnya masih bisa kabur ke arah belakang. Moonnya langsung berhasil didapatkan. Sansnya mulai mengamuk. Sedikit lagi dari tiap player yang ada dimiliki oleh Todak. Akankah mereka membalikan keadaan dari Onyx Esports? Terkena efek Abyssal Rocky sih, ini akan lama sekali, tapi di dalam Flower yang dimiliki oleh One itu bisa menyelamatkan dirinya. Iya, dan kali ini apakah akan terkena lagi? Enggak ternyata. Dan bahkan ini akan menjadi space yang bisa diamankan oleh Onyx Esports dalam mengamankan Lord mereka yang pertama kali ini. Harus balik dulu, reset lagi dari Onyx Esports. Sementara Todak kali ini dengan tidak adanya Moon, tentunya mereka kekurangan dari burst damage Ya, jelas. dan itu mungkin menjadi kekuatan dari Onyx Esports yang bisa dimanfaatkan tentunya ketika mereka mau menangin tim fightnya sama Todak. Bener banget, ini sebelum Lord Push lihat statistiknya nih. Betul. Statistik dari Suns 10-1-5 Pak Pulu. Untuk 18 total kill point ini berarti apa? Kontribusinya tuh di mana-mana. Dan kalau kita ngelihat harus berhati-hati, Drian sedikit offside, tetapi tampaknya backupnya is there. Yap, untuk Drian sendiri memiliki sebuah mobilitas yang sangat tinggi juga, imunnya juga ada dari Sun Point dia miliki. Setidaknya dia masih bisa menyelamatkan dirinya, tapi cewek nggak boleh kayak tadi lagi, di mana dia sekalinya keluar langsung dilompatin beramai-ramai Pak, langsung dibarengin aja oleh pemain dari Todak, dan Lordnya bersiap untuk membantu Onyx bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini. Udah ada one juga, Swallow Fatnya tadi dikeluarkan memberikan damage juga terhadap Lord tersebut. Wave minionnya juga akan langsung ditabrak di bawah. Akankah Inverternya berhasil dihancurkan? Burstnya di atas sana, 1v1 situation dengan Formay. Sementara di bagian tengah ada pergerakan dari Moon yang akan menghilangkan langsung karena Lordnya sih Mama. Iya, dan kali ini Lordnya masih bisa ditahan oleh pemain Todak. Sementara beberapa pemain dari Onyx mereka masih mencoba untuk menzoning di area base dari Todak sendiri. Dan kali ini Revolver Invasion udah coba dibuka, mau mencoba untuk loncat ke Beaver Fighter ke arah seorang cewek, tapi lihat damage-nya sakit banget dari seorang cewek. Dan bahkan kalau kita lihat bakal coba dipukul mundur, sementara di area atas Suns-nya bakal 1v1 dengan Formace, dan ini akan menjadi tarik ulur saja dari kedua tim. Sementara kalau kita ngelihat dari Onyx, mereka mau berfokus untuk ngambilin semua jungle, semua buff yang dimiliki oleh tim Todak. Itu ada konsel yang diaktifin barusan, dan bener aja demo pendetnya tadi langsung connect karena satu player dari Kiboy menjadi korbannya. Sayang sekali ada konsel yang diaktifkan, namun mereka cukup terpisah loh tadi. Bener banget. Apes banget dari Onyx Esports. Dan kalau kita ngintipin item sedikit di sini. Moon full item Magic Burst-nya udah di Genius One, udah di Divine Glaive, dan bahkan tentunya utility sedikit dari Ice Queen One. Sementara kalau kita ngelihat cewek juga ada Ice Queen One, Divine Glaive juga, tetapi dia ada Glowing One. Berarti semua ada sedikit burning efek untuk teman-teman Todak. Untuk saat ini lagi dan lagi Innovator masih berdiri, tetapi kita lihat waduh Imo Pendetnya connect, dan Walking-nya juga ada Void Blast yang langsung dikeluarkan. Coba lihat Formate-nya tadi mencoba untuk masuk ke bagian dalam, namun ternyata ada Revolver Invasion bagian belakang yang dimana mereka semua selamat dari kotak tersebut. Pertempurannya kembali selesai, kembali usai, dan mereka pun akan masuk ke dalam area pertahanannya masing-masing, tapi tidak dengan Todak. Gila, pressure-nya masih diberikan oleh Todak, dan kali ini lihat berada paling depan, dan bahkan Boots-nya mencoba untuk menahan 2, 3, bahkan 4 pemain di area mid. Tapi lihat damage dari seorang Kiku sakit langsung connect ke 2 member, dan bahkan cewek kali ini bakal coba untuk menahan damage dari seorang Ciku. Sementara inhibitor di area mid sudah mulai tumbang. Sans mencoba untuk mengejar karena Ciku 1v1 terkena stun dari Sonya, dan masih bisa untuk menumbangkan Ciku. Sementara Yums kali ini bakal harus mulai dengan konsilnya dengan satu immortal di tangan seorang Yums. Tentunya Todak tidak mau memaksakan tim fight-nya setelah kehilangan Ciku. Wah, ini bener-bener ya. Tadi WON udah diaktifkan oleh One-One-nya loh. Hampir ya, itu setidaknya memberikan sedikit waktu untuk One-One bisa berhadapan, bisa berhadapan dengan Isansin, tapi balik lagi di saat pasif Isansin aktif. Kelar udah kehidupan One-One tadi. Hilang sudah nyawa One-One. 1-1 lewat fight yang barusan terjadi. Sunsin yang digunakan oleh Sans juga menjadi penyelamat. Walaupun tadi kita lihat ada crossbow of tank yang aktif.
Itu ngeri Pak. Masalahnya sekarang sepatunya juga udah dijual, diganti sama Malefic Roar. Itu damage-nya udah attack speed-nya kenceng, damage-nya bakal Penetrationnya mempenetnya ada. lebih sakit lagi gitu loh. Aduh, ini udah ngeri banget. Ini lagi dan lagi Lord udah bangun, tentunya reset kedua tim. Setup ini yang penting. CW harus lebih berhati-hati lagi. Oke, ter-take down 4 kali, jangan sampai ada yang kelima kali. Sementara kalau dari Todak, Ciku harus bermain mencari outplay lagi. Yap. Ini Cikunya udah wajib diwaspadain sih karena susah banget juga untuk menangkap one-one. Dia punya Dealers of Flower untuk cownya sendiri pun. Setelah dia mungkin mengeluarkan source skillnya untuk mengejar ke arah one-one, masih ada kemungkinan loh one-one-nya selamat. Ada Aegis. Ada Aegis, ada WON, ada Needles of Flower. Begitu banyak pertahanan di dalam tubuh one-one. Tapi Drian melihat dari kejauhan, Ciku guysnya pun harus pulang lagi. Lordnya ke reset, masuk menit 21. 3 game hari ini, dia semuanya di atas 20 menit untuk Onyx Esports loh Cimama. Ya ini udah jadi match penentu hidup dan mati dari kedua tim sih. Pantesan gak ada yang mau bakal menyerah. Dan ini memang sebenarnya prioritas dari tim Onyx adalah mereka harus berhati-hati sama Ciku dan Moon menurut aku. Karena ini dua damage dealer yang benar-benar berbahaya banget dari Todak. Sementara kali ini Todak mereka udah berfokus terhadap Lordnya. Apakah akan dikontes kali ini Drian berada di paling depan mau mencoba untuk menginstal ke dari belakang. Sans yang akan menjadi target kali ini. Tapi ternyata Boost mencoba untuk mengacak-acak di area depan. Lordnya terreset begitu saja. Tapi ada satu cross tank yang connect dari seorang Ciku. Drian yang tumbang tapi lihat CW mencoba untuk membuka dengan rumah Malaysia. Dan bahkan Moonnya mencoba untuk mengejar ke arah seorang cewek. Tapi di sisi lain Sansnya mencoba untuk mengharas dan bahkan mengacak-acak pertahanan dari Todak kali. Tapi di sisi lain base-nya Formace mencoba untuk berfokus. Tapi masih bisa ditahan kali ini. Oh my god, Onyx Esports. Mereka kehilangan momentum dan bahkan dengan split yang dilakukan oleh Formace, Todak berhasil untuk mengamankan poinnya. Wow.